Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umura muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafahati wa madati wa karamati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya wa qala hadatsana Ibnu Mu'adz qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Sayyidina Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadzal kalam al-awwal ila qawlihi, dengan ini perkataan yang pertama sampai perkataannya atau hamurun, dan rasanya buah hanzalah itu pahit. Wa zada Ibnu Mu'adz, dan menambah oleh Ibnu Mu'adz qala berkata Ibnu Mu'adz qala Anas, dan berkata oleh Sayyidina Anas bin Malik fakunna natahaddatsu, dan ada kami menceritakan anna masalah jalisi, sesungguhnya perumpamaan teman soleh, teman duduk yang soleh, wasaqau baqiyatul hadis, dan siapa dan terdahulu akan sisanya hadis. Saqau menyebutkan melanjutkan. Kalau terdahulu sabaqau, melanjutkan akan sisanya hadis. Melanjutkan dia Sayyidina Anas akan sisanya hadis. Abi qala sana Abdullah bin Sabbah al-Attar qala sana Sa'id bin Amir an Shubayli ibn Azrah an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul jalis as-salih, perumpamaan teman duduk yang soleh, pada karanahu, dan menyebutkannya Sayyidina Anas akan hadis. Nawahu hadis yang sama, redaksi yang berbeda, redaksi yang sama, redaksi yang berbeda. Redaksi yang lafaz apa bedanya? Redaksi sama, lafaz beda. Apa beda redaksi yang lafaz? Lafaz yang berbeda, makna yang sama, lafaz yang berbeda. Ini hadis-hadis ini dihitung 10. Ya. Lanjut. Abi Hasan Amr bin Aun qala akhbarana Ibnu Mubarak an Haywah bin Shuraih an Salim bin Ghailan an Al-Walid bin Qais an Sayyidina Abi Sa'id an Abi Haytham an Sayyidina Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tusahib illa mu'minan, tidak boleh berteman illa mu'minan. Jazam. Jangan kalian berteman. Itu yang terser berapa? Sahib fil amal terser ke berapa? Fil nahi terser ke berapa? Sama. Pertama domirnya apa? Wa. Janganlah berteman oleh kamu. Jadi buat yang kamu. Oleh. Domirnya apa? Wa. Fi'il nahi diambil dari tasrif mudhari kasr ke berapa? 7. Domirnya apa? Anta. Jadi fi'il amar, fi'il nahi enggak ada pakai domir huwa. Amar dan nahi dibuat dari fi'il mudhari tasrif 7 sampai 12. Domirnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Janganlah berteman olehmu illa mu'minan, kecuali orang-orang beriman. Maf'ul bih. Kecuali akan orang-orang beriman. Wala yakul, mufrad bukan jamak. kecuali orang beriman, kecuali akan orang beriman. Wala yakul, dan janganlah makan olehmu
ta'amaka akan walam yakul itu fi'il mudhari tasrif ke pertama domirnya wa. Nah, yang mu lagi. Dan janganlah makan ianya seseorang, Akhirnya ada di mana? takiu. Dan janganlah dan jangan makan ta'amaka akan makananmu illa takiu, kecuali orang-orang yang bertakwa. Mufrad. Kecuali orang yang bertakwa. Nah, jangan berteman kecuali dengan orang beriman. Jangan ngasih makan, jangan mentraktir, jangan ngasih sumbangan penjual berkah, jangan nyantunin, jangan ngundang kecuali orang bertakwa. Maka orang undang itu orang bertakwa. Jarang orang undang makan ke rumah apa. Pesantri banyak undang orang makan. Nah, jarang juga orang undang preman-preman yang nongkrong di simpang-simpang makan. Jamaah masjid sering. Jadi secara naluri, walaupun tidak ada hadis, itu orang semuanya kepengen makanannya dimakan oleh orang yang baik-baik, walaupun orang tidak baik sekalipun. Preman melakukan acara syukuran khitanan anaknya, dia nggak mengundang kawan preman-premannya kecuali sebagian saja. Yang diundang jamaah masjid. Nah, hadis. وبه قال سنا ابن بشر قال سنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله, seorang itu di atas tergantung dengan agama kawannya sendiri. Kalau di atas sudah di atas, kalau tergantung ambil salah satu. Ar-rajulu ala dini khalilih, seorang itu tergantung dengan agama kawannya sendiri. Falyanzur ahadukum man yukhalilu, maka hendaklah kalian memandang akannya seseorang dan antara kalian man yukhalilu, siapa yang berkawan ianya orang. Ulang, falyanzur, maka hendaklah memandang ahadukum oleh salah seorang kalian man yukhalilu, siapa berkawan ianya orang, dengan siapa ia berteman dia orang. Apa itu gaya kelima? Akan seseorang yang berteman ia salah seorang kalian, dibuang akan yang seseorang. Jadi ada maf'ul bih yang dibuang. Jadi seseorang itu agamanya bergantung ke kawannya. Maka mencari kawan, lihatlah siapa calon kawan kita itu. Kita mau berbisnis dengan seseorang, kita lihat siapa kawan bisnisnya. Kalau dia biasa ngambil proyek-proyek pemerintahan, jangan. Nah, tapi kalau dia ambil proyek-proyek pribadi, nggak apa-apa. Kalau kita ingin bekerja sama dengan seseorang, buat usaha bersama, dia kawan-kawannya siapa selama ini? Ketiga, teman hidup. Kemudian mencari calon istri, lihat siapa teman calon istrimu sebelumnya. Oh, teman-temannya orang baik-baik, berarti dia orang baik-baik. Temannya adalah orang jahat, berarti dia orang jahat walau berpenampilan baik. Nah, karena Nabi katakan agama seseorang bergantung ke agama kawan, maka hendaklah salah seorang kalian mencari siapa yang akan dijadikan kawan. Ini sesuai dengan pepatah Minang, berteman dengan orang alim pandai bismillah, minimal pandai bismillah. Berteman dengan pencuri, minimal pandai berbohong. Maka pergaulan itu adalah asas pendidikan. Nah, maka anak-anak harus dikawal pergaulannya.
Karena pergaulan yang rusak akan melahirkan agama yang rusak. وبه قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي زرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر يعني ابن برقان عن يزيد يعني ابن الأحصم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال الوره جنود mujannadatun. Arwah-arwah itu bagaikan pasukan yang bermacam-macam ya pasukan. Fama ta'arafa, maka siapa saja yang mengenal, maka siapa saja saling mengenal minha darinya pasukan, i'talafa, niscaya bersatu ya pasukan. Fama tanakaro, dan tidak saling, dan jikalau tidak saling mengenal, sesuatu bentuk penafiman musuh, dan sesuatu saling mengenal, tidak saling mengenal ia pasukan, i'talafa, niscaya berselisih ya pasukan. Minha darinya pasukan, i'talafa, niscaya berselisih ya pasukan. Itu kembali ke ruh, bukan pasukan. Niscaya berselisih ya ruh. Ulang, fama ta'arafa minha, Fama tanakaro minha, dan fama ta'arafa, fama ta'arafa, maka siapa saja, maka jika ta'arafa saling mengenal minha darinya, ma itu apa artinya? satu, maka sesuatu ta'arafa saling mengenal minha darinya arwah, i'talafa, niscaya bersatu ya arwah. Fama tanakaro, dan sesuatu tanakaro saling mengenal ya arwah minha dari tanakaro. Mana ta'arafa? dan sesuatu saling membenci. Tidak saling kenal, minha darinya arwah, sesuatu tidak saling kenal ianya sesuatu, minha darinya arwah, i'talafa, niscaya berselisih ianya arwah. Jadi ada dalam kehidupan kita baru kali jumpa dan pertama sekali dengan orang tersebut kita dah kayak akrab. Ada juga yang sudah bertahun-tahun bergaul tapi merasa tidak cocok. Itu disebabkan karena ruh itu di alam ruh dia berkelompok-kelompok. Arwah junudun mujannada. Ruh itu seperti kelompok-kelompok yang berkumpul. Jadi ada dari batalion itu, dari batalion yang ini, dari kompi ini, dari kompi itu, bergabung di satu tempat. Jadi ada ribu-ribunya. Nah, ruh di alam zar, di alam di mana Allah keluarkan ruh dari tulang sulbi Nabi Adam. Ketika itu ruh itu berkelompok-kelompok ya, seperti pasukan. Maka siapa saja di alam ruh dia ada dalam satu kelompok, ketika terlahir ke dunia ini dia iktalaf, saling satu hati, dekat. Tapi apabila dia di alam ruh dulu dia tidak kenal, maka sampai ke dunia ini tetap tidak kenal. Satu kantor 5 tahun nggak mengenal satu sama lain. Tamu, pelanggan datang, pelanggan saja, dah akrab dia. Nah, itu kenapa? Akrab langsung sama pedagang cendol itu kenapa? Baru kali ke taman. Sama supir angkot baru kali naik. Sama kenek bis, bisa tukar baju kenapa? Nah,
Itu karena di alam ruh dia sudah kenal. Nah, itu rahasianya. Babu fil karahiyatil mira'. Bab tentang makruh berdebat. Apabila sana Uthman bin Abi Shaybah qala sana Abu Usama qala sana Buraid bin Abdullah an jaddihi an Abi Burdah an Sayyidina Abi Musa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha apabila mengutus ya Nabi ahadan akan seseorang min ashabihi dari sahabatnya Nabi fi ba'di amrihi pada sebagian urusannya Nabi. Qala berkata ya Nabi, basyiru wa la tunaffiru, berilah kabar gembira oleh kalian, wa la tunaffiru, dan jangan beri kabar takut oleh kalian. Wa yassiru wa la tu'assiru, dan mudahkanlah oleh kalian, wa la tu'assiru, dan jangan mempersulit oleh kalian. Nah, ini metode dakwah. Berita gembira, jangan berita petakut. Pendekatan itu yang berita gembira, jangan berita petakut. Beri kemudahan-kemudahan, jangan persulit. Nah, seperti cerita dakwah Mentawai kemarin itu cocok. Yassiru wa la tu'assiru. Dikira yang mau sholat cuma cuci muka saja, ya sudah suruh sholat dulu. Yang datang seperti itu metode dakwah Wahabi, yang bertato nggak usah sholatnya. Kan nggak ada orang Mentawai yang nggak bertato. Hingga lari dia dari Islam gara-gara si Wahabi tidak tahu metode dakwah. Nah, metode dakwah itu yassiru wa la tu'assiru. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi saya hobi berzina. Nah, Nabi enggak tampar orang tersebut. Nah, Nabi tanya baik-baik, kalau mak kamu dizinai mau? Oh enggak, mak orang juga enggak. Saudari perempuanmu? Enggak, saudari perempuan orang juga enggak. Yassiru wa la tu'assiru. Beri berita gembira, jangan beri berita petakut. Beri kemudahan, jangan buat kesulitan. Hadis. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني إبراهيم ابن المهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن سيدنا السائب قال berkata Sayyidina Sa'ib ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam aku mendatangi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'alu yusnuna alayya, lalu jadilah mereka menyanjung di atasku, wadhkuruni, dan mereka menyebutkan oleh mereka akan aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum, bermula saya itu lebih mengetahui di antara kalian, yakni bihi, dengannya Sayyidina Sa'ib. Qultu, aku katakan, sadaqta bi abi anta wa ummi, engkau benar, demi bapakku aku tebus kamu, dan demi ibuku. Kunta syariki fa ni'mas syarik, adalah engkau tu teman kongsiku, maka sebaik-baik teman kongsi adalah engkau. Kunta la tudari wa la tumari, dan adalah engkau itu tidak kamu menyelisihi aku dan tidak kamu mencegahku. Tumari, berarti tumari tidak mencegah, kamu mencegahku. Nah, jadi ini, Masya Allah, akhlak Nabi. Akhlak Nabi sebelum beliau jadi Nabi diceritakan oleh Sayyidina Sa'ib, karena beliau adalah kawan kongsi Nabi dulu ketika Nabi belum diangkat jadi Nabi. Apa kata Sayyidina Sa'ib? Maaf Sayyidina Sa'ib, kamu itu dulu teman kongsiku, sebaik-baik teman kongsi. Kamu tidak pernah berdebat dengan aku, dan kamu tidak pernah mencegah aku. Nah, babul hadi fil kalam, cara yang baik dalam berbicara. Wabihi qala hadatsana Abdul Aziz ibnu Yahya al-Harrani qala hadatsani Muhammad ibn Salamah an Muhammad ibn Ishaq an Yaqub ibn Utbah an Umar ibn Abdul Aziz an Yusuf ibn Abdullah ibn Salam an Abi qala, berkata ya Abi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk beliau berbicara beliau
niscaya memperbanyak oleh bahwa mengangkat ya Nabi akan pandangannya Nabi ke langit. Yuksiru memperbanyak ya Nabi, bahwa mengangkat ya Nabi akan pandangannya Nabi ke langit. Nah, hadis. Wabihi qala hadatsana Muhammad ibn Ala qala hadatsana Muhammad ibn Bishr an Mis'ar qala sami'tu syaikhan fil masjid. Aku mendengar akan syekh di masjid yaqul, berkata ya syekh, sami'tu Sayyidina Jabir ibn Abdullah. Aku mendengar akan Sayyidina Jabir bin Abdullah, berkata ya Sayyidina Jabir, kana fi kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tartilun atau tarsilun. Adalah pada pembicaraan Rasulullah SAW itu tartil atau tarsil. Jelas. Hadis. Wabihi qala hadatsana Utsman wa Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Waqi' an Sufyan an Usama an Az-Zuhri an Urwah an Sayyidatina Aisyah rahimahullah taala qala, berkata ya Sayyidah Aisyah, kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man sami'ahu. Adalah kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalam yang jelas, yang memahami akannya kalam oleh setiap siapa saja yang mendengar ia akannya kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalam faslan itu kalam yang terpisah-pisah, ada titik komanya, bukan nyatu sawah dan pematang. Wabihi qala hadatsana Abu Taubah qala za'ama al-Walid anil Auza'i an Qurra an Az-Zuhri an Abi Salamah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata ya Sayyidina Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdulillah. Bermula setiap kalam yang tidak dimulai padanya kalam dengan alhamdulillah, fawa ajzamu, maka dianya itu berjalan cepat. Ajzam terputus. Terputus. Ajzam itu artinya orang kusta. Putus, orang kusta itu terputus anggota tubuhnya, maksudnya kurang berkah. Ada 5 hadis tentang bimbingan bicara, bukan asal bicara. Di sini 1, 2, 3, 4 hadis. 1, Nabi bicara itu seringnya mengangkat pandangan ke langit. Ini. Dia bicara sama orang ini, insyaallah kita nanti ini bicaranya Rasul. Yang kedua, tartil, jelas, tidak banyak perselatan diulang-ulang. Kemudian faslan, terputus-putus. Kita insyaallah selepas ini akan berangkat ke Pariaman. Katanya begitu, faslan. Kan kencang kayak gereng-gereng, senjata yang banyak, nggak jelas. Yang keempat, dimulai dari alhamdulillah. Alhamdulillah, nanti kita ke rumah ya. Alhamdulillah saya besok datang. Alhamdulillah ada kawan 5 orang saya bawa. Dia alhamdulillah, itu awal kalam. Babun fil khutbati. Bab tentang khutbah. Wabihi qala hadatsana Musaddad wa Musa ibnu Ismail qala hadatsana Abdul Wahid ibnu Ziyad qala hadatsana Asif ibnu Kulayb an abihi an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu khutbatin laisa fiha tasyahhudun. Bermula setiap khutbah dan tidak ada padanya khutbah oleh tasyahud, itu tasyahud, fahiya kal yadi al-jazmai, maka dianya khutbah itu seperti tangan yang terputus. Itu
seperti tangan yang terputus. Itu lagi, itu fahiyah. Itu maka dianya tangan seperti tangan yang terputus. Tasyahudun itu khobarnya laisa, fahiyah itu khobarnya kullu, yadi itu khobarnya hiya. Itu jumlah rangkaian mubtada khobar, 3 macam mubtada khobar situ. Yang satu mubtada khobar yang memasuki amal nawasih. Walaupun tasyahud dalam khutbah bukan rukun, tapi dia sunnah. Karena khutbah yang tidak ada tasyahud dianggap kurang berkah, sama dengan tangan yang putus. Maka jangan lupa tasyahud dalam khutbah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin. Babun fi tanzilin nasi manazilahum. Bab tentang menempatkan manusia pada tempat kedudukan mereka. Wabihi qala hadatsana Yahya ibn Ismail wa ibn Abi Khalaf anna Yahya ibn al-Yaman akhbarahum an Sufyan an Habibi ibni Abi Thabit an Maimun ibni Abi Shabib anna Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha marra biha sa'ilun. Sesungguhnya Sayyidatina Aisyah lewat dengannya lewat dengannya Sayyidah Aisyah oleh orang yang meminta. Fa'atathu kisratan. Lalu maka memberi ia Sayyidah Aisyah akan orang yang meminta akan potongan roti. Amarra biha rajulun alaihi thiyabun, dan lewat juga dengannya Sayyidah Aisyah oleh seseorang, di atasnya seseorang itu ada pakaian, wahayatun, dan rupa yang bagus dan bentuknya yang bagus. Fa'aka adatsu, maka mendudukkan ia Sayyidah Aisyah akan seseorang. Fa'akala, lalu makan ia orang. Faqilalah fi dzalik, maka dikatakan baginya Sayyidah Aisyah pada demikian. Faqalat, lalu berkata ia Sayyidatina Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anzilun nasa manazilahum, tempatkanlah oleh kalian akan manusia pada tempat kedudukan mereka. Ini yang ngamalin hadis ini yaitu orang-orang duniawi. Yang paling banyak mengamalkan hadis ini orang-orang duniawi. Karena mereka diajarkan untuk berbisnis, menempatkan orang sesuai dengan posisinya. Urutan penghormatannya saja itu nomor 1, pelan-pelan sampai belakang. Kalau kita campur aduk saja, minta hormati Pak Camat, dan minta hormati Pak Gubernur. Masa camat dulu, Pak Gubernur belakang. Kemudian kadang-kadang tamu terhormat, gelasnya gelas plastik. Tamu kurang terhormat, gelasnya gelas kaca. Orang duniawi tidak. Mereka mempelajari karena bisnis mereka harus begitu, sesuai, harus bisa menempatkan orang. Ilmu manajemen yang diajarkan begitu. Tapi kita diajarkan oleh Nabi, kita susah kadang-kadang menempatkan. Sehingga ada namanya ruangan masyayikh. Ada ruangan foren, ada ruangan orang tempatan. Itu hidangannya beda itu. Bukan pilih kasih, tapi anzilun nas manazilahu. Kemudian acara-acara habaib pemilihan, ada kasur depan, ada disuruh duduk depan, ada yang dibiarin saja di belakang. Itu penempatan anzilun nas manazilahum. Setelah Sayyidah Aisyah, ada orang minta, Sayyidah Aisyah kasih. Ada orang minta, belum diamnya di rumahnya. Ada orang minta, kasih, pergi orangnya. Yang satu lagi minta, dijamu, enggak dikasih, tapi suruh masuk untuk makan. Kenapa dibeda-bedakan? Apakah itu enggak adil? Nabi yang suruh seperti itu. Kenapa kita harus adil? Kan dia cuma peminta-peminta. Kan tidak wajib adil kepada pengemis. Cuman karena satu penampilannya sederhana, satu penampilannya bagus, nggak mungkinlah yang penampilan bagus ini kita kasih seperti itu. Isinya sama, nasi bungkus. Cuman kita golongan santai dapat nasi bungkus.
mereka golongan pejabat dapat nasi kotak. Isinya sama, itu juga nasinya. Mereka yang berbeda. Sebetulnya kita nggak rugi makan kotak, kotaknya nggak makan. Nah, yang penting kan nasinya. Cuman bagi orang tersebut dia perlu dengan orang-orang yang menilai luarannya, kita kasih luaran. Orang-orang yang tidak peduli dengan luaran kita kasih sederhana saja. Nah, وبإليه قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الصواف قال حدثنا عبد الله ابن حمران قال أخبرنا عوف ابن أبي حميدة عن زياد ابن مخرق عن أبي كنانة عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال berkata Sayyidina Nabi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ijlalillah, sesungguhnya di antara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu ikramati syaibatil muslim, memuliakan orang yang memiliki uban dari kaum muslim, wa hamil qur'ani ghairil ghali fihi, dan orang yang membawa Al-Qur'an yang tidak berlebih-lebihan padanya Al-Qur'an, orang menghafal Quran, orang yang menghafal Al-Qur'an yang tidak berlebih-lebihan padanya Al-Qur'an, wal jafi anhu, dan orang yang berpaling atau menjauh darinya Al-Qur'an, wa ikramati sultanil muqsit, dan memuliakan orang yang memiliki kekuasaan yang adil. Nah, 3. Memuliakan orang itu bagian memuliakan Allah. 1, memuliakan orang tua yang sudah tumbuh ubannya. Itu jangan buat bercanda. Jangan jangan didahului dalam berjalan. Jangan lewat di depan dia berjalan kecuali permisi kalau dia sudah tumbuh uban. Nah, maka yang tumbuh uban itu suruh duduk depan. Nah, nggak boleh di belakang. Syaratnya dia Muslim. Nah, yang kedua, fahafal Al-Quran. Fahafal Al-Quran yang mana? Ghailal ghalifi, yang nggak berlebihan. Tidak juga gersang, artinya menjauh Al-Quran. Tapi fahafal Al-Quran yang tidak lagi dengan Quran, nggak usah dimuliakan. Penghafal Al-Quran yang hanya untuk mencari dunia itu nggak penting untuk dimuliakan. Ini penghafal Al-Quran yang ghairul ghalifi wala jafian. Yang ketiga, memuliakan pemimpin yang adil. Nah, memuliakan pemimpin yang adil itu bagian memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau datang pemimpin kerjanya bagus untuk masyarakat, kita muliakan, itu bukan menjilat, tapi itu memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am. Bab fi rajuli yajlisu baina rajulaini bighairi idnihima. Bab tentang seseorang yang duduk ia seseorang antara dua orang dengan tanpa izin keduanya. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad ibnu Ubaidin wa Ahmad ibnu Abadah. Al-makna qala hadatsana Hamad qala hadatsana Amir al-Ahwal an Amr ibn Shu'aib qala ibnu Abadah an abi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajlas baina rajulaini illa bi'idnihima, tidak boleh duduk antara jelas. Janganlah kamu duduk. Jelas. Tidak boleh didudukkan antara dua orang kecuali dengan izin keduanya dua orang. Nah, didudukkan. Apa didudukkan? Diduduki. Nah, jangan diduduki, itulah la amar, bukan la nafi. Kalau fi'ilnya jazam itu amar atau nahi. La jelas, jangan diduduki antara dua orang kecuali ada izin. Orang dekat-dekat duduk, kita jangan pisahkan orang itu. Hadis. Bi qala hadatsana Sulaiman ibnu Dawud al-Mahri qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Usama ibnu Zaid al-Laitsi an Amri ibni Shu'aib an Abi an Sayyidina Abdullah ibni Amr radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li rajulin an yufarriqa baina isnain,
illa bi'idnihima. Tidaklah halal bagi seseorang bahwa memisahkan dia seseorang antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Hadis babun sehari ketua Babu fi julusil rajul, tentang duduk seseorang. Mic-nya tidak tertaruh. Situ standar mic. Wabihi lakal tana Salama ibn Syabib Yang tadi kita lagi. Ya, tempelkan di dagu. Kan di bibir. قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثني إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيع بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس اهتبى بيده. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niscaya duduk memegang lutut ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini duduk di luar masjid atau duduk bukan di masjid tapi bukan sedang khutbah. Kalau sedang khutbah, sedang pengajian dalam masjid, ini perkara ini makruh. Siapa? Itu hukumnya makruh sedang khutbah, boleh ketika santai. Hadis. Wabihi qala lana Afsu bin Umar wa bihi قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسان الأنباري قال حدثني جدتاي صفية ودحيبة ابنة عليبة قال موسى بنت حرملة وكانت ربيبتي قبل بنت مخرمة. Ada tiri daripada Qablah binti Makramah. Wa kanata. Ada yang keduanya Sofia dan Duhaibah itu anak tiri dari Qablah binti Makramah. Wa kanat Rabibatai anak tiri perempuan. Kedua ya. Terus dua anak tiri Qablah binti Kharmalah. Lihat lagi kitabnya. Makramah. Qailah binti Makramah. Wa kanat jaddata abihima annaha akhbarathuma wa kanat adalah ya wanita itu nenek. Wanita mana? Adalah nenek abi keduanya. Mana isim kanan? Kanat. Ada ia Qailah binti Makramah itu nenek bapak keduanya. Keduanya siapa? Keduanya Sofia dan Duhaibah. Annaha sesungguhnya nenek akhbarathuma mengabarkan ia nenek akan keduanya anak tiri beliau annaha sesungguhnya nenek ra'aitin nabiyya sallallahu alaihi wasallam dalam melihat ia wanita akan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idun qurfusa'a padahal ia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang duduk dengan duduk diangkat menempel perut, duduk dengan lutut diangkat menempel perut. Falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala aku melihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhtashi'a. Wa qala Musa, dan berkata Imam Musa al-mutakhashshi'a, itu akan orang-orang yang memperlihatkan kekusukannya, ketundukannya. Fil jilsati, pada bentuk duduknya. Ura'aitu minal farqi, dibuat gemetar akan aku dari karena takut. Jadi kurfusok itu
itu duduk menempelkan lutut dengan perut, itu juga sama duduk mabuk lutut. Lutut kena ke perut. Kemudian aku melihat Nabi mutakhasyi itu maknanya itu minal farah. Aku takut, aku gemetar karena takut. Jadi duduk memagut lutut dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babun fi jilsati makruha. Bab tentang duduk yang dimakruhkan. Wabihi qala sana Ali ibn Bahr qala hadatsana Isa ibn Yunus qala hadatsana Ibnu Jurayd an Ibrahim ibn Maisarah an Amri ibn Sharid an abihi Sharid ibn Suwaid qala marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah lewat kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakadha, padahal saya itu duduk seperti ini. Wa qad wada'tu yadil yusra khalfa zahri, dan sungguh aku meletakkan akan tangan kiriku di belakang punggungku. Yadil yusra, wada'tu yadi, dan aku meletakkan akan tangan kiriku, Jadi akan tanganku Yusra yang kiri, khalfa zahri, di belakang punggungku. Wattaka'tu, dan aku bertekad ala aliyah yadi, di atas aliyah tanganku. Aliyah itu adalah daging yang terletak di pangkal jempol. Faqala, maka bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataqatu'udu, apakah kamu qa'idatan, kamu duduk, il maghdub alaihim, orang yang dihormati di atas mereka. baguslah duduk orang dihormati. Dimurkai. Ulang, ataqudu, apakah kamu duduk, Ki'data, akan duduk, makhdubi alaihim, orang yang dimurkai di atas mereka. Siapa maghdub alaihim? Makhdub, orang Yahudi. Jadi ini Nabi katakan aliyah, daging yang ditempel di pangkal jempol ini dibilang Nabi aliyah. Aliyah itu padahal bahasa pantan. Nah, karena ini mirip pantan. Nah, dibilang aliyah. Jadi penamaan bahasa ini, penamaan bahasa dalam seluruh bahasa mungkin yang kita tahu, bahasa Arab sama bahasa Indonesia sama bahasa Minang itu diberikan nama yang kemiripan. Di atas langit, di atas rumah, langit-langit, tenggorokan, langit-langit. Nah, ketika dibilang nih aliyah, pantat apa? Pantat tangan. Nah, kalau digabung ini di pantat. Nah, duduk begini yang dilarang. Nah, tekan ke belakang dan tangan kiri. Apalagi keduanya belum ada riwayatnya. Begini begitu. Nah, itu duduk yang dilarang. Hadis. Wabihi babun nahi anis samari ba'dal isya, bab tentang larangan daripada mengobrol setelah isya. Wabihi laqad sana Musaddad qala hadatsana Yahya an Auf qala hadatsani Abul Minhal an Abi Barzah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata ya Abi Barzah, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanha, telah melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil naumi qablaha, dari tidur sebelumnya isya, wal hadithi ba'daha, dan berbicara setelahnya isya. Babu fir rajuli yajlisu murabbihan.
babu fil rajuli yajlisu mutarabbi'an. Wa bihi laqad Utsman ibn Abi Syaibah qala sana Abu Daud al-Hafari qala sana Sufyan al-Thawri an Simak ibn Harab an Jabir ibn Samura qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata Sayyidina Jabir bin Samura. Judulnya apa? Bab tentang seseorang duduk dengan bersilah. Duduk berarti dengan duduk bersilah. Kenapa ada untuk apa iramnya? Untuk hal keadaan bersilah. Wabihi qala Utsman ibn Abi Syaibah karena keadalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla fajra, apabila telah salat subuh ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tarabba'a idza shalla fajra, apabila telah duduk ya apabila telah salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan salat subuh tarabba'a, niscaya duduk dengan kaki bersilang di bawah paha ya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisihi, pada tempat duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tala'u syamsu, sehingga terbit matahari, akan indahnya matahari. Apa iramnya? Asna hal ya bantuan kasih akan hal keadaan indah ya matahari. Oke, iya ya. Hal keadaan indah. Bagus. Jadi Nabi salat subuh, kemudian duduk tempat sujud, tempat duduk bersila, melipat kaki di bawah paha, yaitu bersila, sehingga matahari terbit dalam keadaan indah, maksudnya cahayanya sudah keluar semuanya, yaitu sampai isyraq. Sampai isyraq. Jadi boleh duduk berzikir, selesai salat itu menunggu isyraq, yaitu bersila. Babun fi tanaji, bab tentang saling berbisik. Nabi qala sana Abu Bakri ibn Abi Syaibah qala sana Abu Muawiyah an A'mas wa bi qala sana Musaddad qala sana Isha bin Yunus al-A'mas an Shakik yakni ibn Salamah an Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantaji ithnani duna thalith, janganlah berbisik-bisik oleh dua orang tanpa orang yang jangan berarti lam amar. Kalau lam amar yang taji itu jazam. Yang taji jazam tahu enggak? Yang taji jazam tahu enggak? Ya. Jazam. Jazam. Yang taji itu fi'il apa? Fi'il nahi. Untuk tahu fi'il nahi? La yanji. Coba carikan contoh fi'il nahi yang 6 tasrifannya. Idrib apa fi'il amrnya? Fi'il nahinya? Idrib la tadrib. Coba tasrif la tadrib. La tadrib la tadribani la tadribun la tadribat la tadribun la tadribani. Kenapa ada nun? Fi'il nahi kenapa ada nun? Fi'il nahi. Unsur la tansur. La tansur. La tansur la tan. La tansur. La tansur la tansur.
La tansur, la tansuroni. La tansur, la tansuro, la tansuru. Tansur, la tansuratun, la tansuratani, la tansuratun. Ambil buku tasawuf tu. Apa saja fi'il nahi datang berbutuh. Tanjim fil mudhari'. Fi'il mudhari' apa? Fil mudhari'. Mudhari' ada 5. Ada sahih akhir, ada mu'tal waw, ada mu'tal ya, ada mu'tal alif, ada fi'il yang 5. Yang tadi fi'il mudhari'. Fil mudhari' Kenapa yang jawaban yang saya kasih mantum untuk jawab yang lain? Sahih akhir, mu'tal waw, mu'tal ya, mu'tal alif, fi'il yang 5. Fi'il yang 5. Yang 5 dirafak dengan dirafak dengan fi'il yang 5, dirafak dengan yuhzinahu. ulang. Fa inna dzalika yuhzi nuhu. Maka sesungguhnya demikian itu membuat sedih ya orang yang berbisik-bisik akan orang ketiga. Membuat sedih ia demikian, Berbuat sedih ya demikian akan orang ketiga. nah, jadi kalau kita bertiga nggak boleh 2 orang berbisik, tapi kalau kita berempat boleh. Kita berbisik berdua, dia bisik berdua. Apalagi berbisik di hadapan orang ramai itu hukumnya boleh. Tapi kalau cuma bertiga, berbisik berdua, yang satu tidak ada kawan, maka yang satunya akan sedih, bisa saja takut. Karena 2 orang di sampingnya ada rencana jahat kepadanya. Hadis. Wabi ilaikal sana Musaddad qala sana Isa ibn Yunus qala sana Ahmas an Abi Salih an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Qala Abu Salih faqultu li Ibn Umar, bagi Sayyidina Abdullah bin Umar, fa arba'atun, bagaimana orang keempat? Qala, Bagaimana 4 orang? bagaimana 4 orang? Qala, ada berkata, ya Sayyidina Abdullah bin Umar, tidak la yadurruka. Yang ditanya Abdullah bin Umar, yang menjawab Abdullah bin Umar. Berkata ya Sayyidina Imam Abu Saleh, tidak, ya demi, Berkata dia, ulang. Qala Abu Saleh, qala Abu Saleh, faqultu, maka aku katakan kepada
Abdullah bin Umar. Fa'arbaatun, bagaimana 4 orang? Faqala la yadurruka, tidak, berkata ya Abdullah bin Umar, tidak, ia demikian, itu membahayakanmu, membahayakan akan kamu. Jadi kalau 4 orang nggak ada masalah. Hadis Babu idza qama ar-rajulu min majlis tsumma raja'a. Bab apabila berdiri oleh seseorang dari majlis kemudian kembali ia seorang. ini suruhkan lagi. Wabihi qala Musa ibnu Ismail qala sana Hamad an Suhail ibni Abi Saleh an kuntu an inda Abi jalisan wa indahu gulamun faqama thumma raja'a fahadatsa abi. Adalah aku di dekat Abi, itu duduk, dan di dekatnya Abi itu ada gulam. Maka berdiri ia gulam, kemudian kembali ia gulam. Maka berbicara akan oleh Abi kepadanya gulam, an Abi. Maka berbicara Abi, Haddatsa Abi, hadatsa Abi, maka berbicara oleh Abi. Haddatsa Abi, Maka berbicara, kalau bicara haddatsa Abi, ini tasdid dari. maka menceritakan ya Abi, Maka meriwayatkan hadis, meriwayatkan ya Abi, meriwayatkan. nanti saya akan tameng untuk tiang mic-nya. Maka meriwayatkan ya hadis akan Nabi. Mau kan ini? Meriwayatkan hadis oleh Abi. Nah, ulang haddatsa. Maka meriwayatkan hadis oleh Abi dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama rajulun min majlisin, apabila telah berdiri oleh seseorang dari tempat duduk, thumma raja'a, Lagi ke bawah. thumma raja'a ilaihi, kemudian kembali ia seorang kepadanya tempat duduk, fahuwa hakun bihi, maka ia, orang yang duduk itu lebih berhak tempatnya Maka duduk. bermula dianya seseorang, Maka bermula ianya seseorang itu lebih berhak dengannya tempat duduk. nah, jadi kalau ada orang berdiri kita isi tempat duduknya, kalau dia kembali kita pindah, kasih tempat duduk itu kepada dia kembali. Karena apabila orang berdiri dalam majlis dia kembali, maka dia lebih berhak tempat duduk tersebut. Apalagi kalau dia tinggalkan sejadahnya di situ, dia tinggalkan kainnya di situ. Kecuali apabila qomat sudah terjadi. Kalau iqamah sudah terjadi, sejadah tinggal di situ dan dia enggak datang, maka boleh digeser dengan kaki, tidak boleh dipindahkan dengan tangan. Kalau dipindahkan dengan tangan, hilang, kita wajib bayar. Kalau digeser dengan kaki, kalau hilang tidak wajib dibayar. Bukanlah kalau ada sejadah, ada iqamah, ditunggu orangnya datang, tidak. Kalau dia enggak datang, iqamah selesai, sejadahnya digeser dengan kaki. Naam. Wabihi lana Ibrahim ibn Musa al-Razi qala sana Mubashshirun al-Habali al-Halabi an Tamam ibn Najih an Ka'ab al-Iyadi qala kuntu Coba akhli. baca secara aturan tajwid guru TPA. An Ka'ab ibn al-Iyadi. Salah. Ulang. Al-Iyadiyah An Ka'bin enggak cocok di guru TPA. An kabnil Iyadi. An kabnil Yadi. Nah, apabila ketemu tanwin sertanya alif lam lahirlah nun, namanya nun wikoya.
kuntu akhtalifu ila Abi Darda. Faqala Abu Darda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa, apabila telah duduk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jalasna haulahu, dan kami duduk sekitarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama, maka telah berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'arada ruju'a, lalu menginginkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kembali. Naza'a na'lahi, mencopot akan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kedua sendal ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au ba'du yakunu alaihi, atau sebagian sesuatu yang ada ya suatu itu di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ya'rifu dzalika ashabuhu, maka mengetahui akan demikian oleh sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yasbutuna, maka lalu mereka menetapkan. Fa yasbutun, lalu mereka menetapkan. Yusbitun, itu baru menetapkan. Ni yasbutun, sabata yasbutu. Sabata yasbutu, lalu mereka sabata jalasa, apa artinya? jalasa duduk. Ajlasa, Ajlasa, aku duduk. Ajlasa, ini masuk kapan? Baru. Kita tahu ya. Jalasa, ajlasa, akala, sabata, tetap. asbata. Ditetapkan, menetapkan. Di sini sabata bukan asbata. Fayasbutun, Ayat betul. Lalu mereka menetapkan. Lalu mereka tetap maksudnya tetap di tempat duduknya. kenapa tetap tempat duduk? Karena hadis tadi tidak boleh mengambil daripada hak orang yang duduk. Menyambung. Kata Sayyidina Abi Darda, apabila Nabi duduk dan kami duduk di sekitar Nabi, sekeliling Nabi SAW, lalu Nabi pergi meninggalkan tempat tersebut, majlis tersebut. Apabila Nabi kepengen kembali ke majlis itu, maka Nabi akan meninggalkan barang-barangnya. Ada dua sendalnya, kadang apa yang Nabi bawa, Nabi tinggalkan di situ. Apabila sahabat melihat tersebut, sahabat tidak akan bubar. Mereka akan tetap menunggu di sana karena Nabi akan kembali, karena Nabi meninggalkan barangnya. Jadi meninggalkan tempat duduk, kalau kita pengen kembali, tinggalkan barang di situ. Nah, tinggalkan kunci motor, tinggalkan sejadah, tinggalkan tasbih, tinggalkan peci. Kita kan mau duduk keluar, kita ada dapat nomor 1 itu, karena penceramah itu penceramah tersohor. Nah, kita booking tempat duduk. Dari tadi dah duduk, mau ke belet, nggak ada barang, tinggalkan peci di situ, pergi duduk. Apa orang Islam tidak akan menggeser tempat duduk tersebut, kecuali orang Islam tidak belajar hadis, peci itu akan hilang. Nah, babu karahiyati ay yakuma rajulu min majlisihi wa la yadhkurullah. Bab tentang makruh bahwa duduk oleh seseorang dari bahwa berdiri. Yakuma dia kan dia duduk. Bahwa berdiri oleh seseorang. Nanti emosian, antum mancing-mancing emosi. Ulang. Bab tentang makruh bahwa berdiri oleh seseorang dari tempat duduknya seseorang dan tidak menyebut ia seorang akan Allah. Naam. Wabihi ilaihi qala sana Muhammad ibn Sabbah al-Barzaz qala sana Ismail ibn Zakaria an Suhail ibn Abi Salih an
an abihi Naam. an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin, tidak dari kaum, tidak dari sebuah kaum, Di sini Mas. tidak sebuah kaum, Begitu. tidak. Pas. Jangan ganti-ganti. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yakumuna min majlisin, tidaklah dari sebuah kaum mereka berdiri dari majlis tempat duduknya, la yazkurunallah fihi, yang tidak mereka menyebut akan Allah SWT pada majlisnya, illa qaumu, kecuali mereka duduk, illa qaumu, kecuali mereka duduk al-mithli, dari seperti jifati himarin. Ya boleh. Illa qaumu, silakan. Kecuali mereka terus berdiri. Ya qaumu. Lanjut. Al-mithli, dari seperti jifati himarin, bangkai keledai. Wa kana lahum, dan adalah majlis tersebut bagi mereka hasrata, itu penyesalan. Hadis. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قدم مقعدا لم يذكر الله فيه. Siapa saja yang duduk ia seorang akan tempat duduk, yang tidak menyebut ia seseorang akan Allah padanya tempat duduk, itu niscaya ada atasnya seseorang dari Allah, itu penyesalan. Wa min taj'al madja'an la yazkurullaha fihi, dan siapa saja yang berbaring ia seseorang akan tempat pembaringan, yang tidak menyebut ia seorang akan Allah padanya tempat pembaringan, itu niscaya ada atasnya seorang dari Allah Ta'ala, itu penyesalan. Nah, jadi makruh berdiri dari majlis yang tidak menyebut nama Allah di sana. Maka kalau ada majlis ngopi, majlis ngobrol, majlis makan, majlis apa saja yang sifatnya majlis lalai, atau majlis nonton film, ketika film sudah selesai, maka ditutup dengan doa kafaratul majlis, supaya ada penyebutan nama Allah di sana. Kalau tidak, itu akan menjadi penyesalan nanti di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Bab kafaratul majlis. Subhanallah wa bihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.